Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Khashaisu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kenapa kita perlu membaca kitab ini? Ini kitab khusus membahas tentang kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali. Kenapa? Karena kita perlu mengenal beliau lebih jauh. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang dizalimi oleh banyak orang. Khususnya ketika beliau meninggal, yang berkuasa yaitu musuh beliau, Bani Umayyah. Walaupun tidak semua Bani Umayyah memusuhi beliau, tapi kebanyakan itu yang berkuasa adalah musuh beliau. Sehingga kita bisa melihat sesudahnya bagaimana anak beliau Hasan diracun, Husain dipenggal kepalanya, banyak keluarga beliau semuanya dibunuh oleh musuh-musuhnya. Tinggal satu orang, As-Sajjad. Itu tidak lain karena ketika perang Badar itu beliau sangat banyak membunuh gembong-gembong kafir, di mana keturunannya di kemudian hari ada yang masih dendam kepada beliau. Dan juga ketika kita membahas tentang Sayyidina Ali, orang akan sangat mudah menuduh kita Syiah. Padahal perlu kita ketahui Sayyidina Ali ini bukan milik Syiah. Artinya bukan hanya milik Syiah, beliau di atas Syiah dan Sunnah. Beliau salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka, milik semua umat Islam. Makanya kita perlu mengetahui tentang beliau. Nah, kita lanjutkan. Sudah di halaman 21. Ini hadis yang ke-6 yang ada dalam kitab ini. Ini Imam Nasai luar biasa. Gara-gara mengarang kitab ini sampai beliau dibunuh, sampai meninggal. Karena di ketika itu di Damsyik banyak orang-orang Nawasib yang membenci keluarga Nabi. Sementara Sayyidina Ali ini ahlul bait Nabi. Hukum mencintai ahlul bait itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. 6. Akhbarani, memberi kabar kepadaku, ini kata Imam An-Nasai. Akhbarani, memberi kabar kepadaku oleh Muhammad ibnu Ubaid ibni Muhammadin Al-Kufi. Qala, berkata ianya Muhammad Al-Kufi, haddasana Sa'id bin Khusaim, menceritakan hadis kepadaku oleh Sa'id bin Khusaim, an Asad ibni Abdullah Al-Bajali, dari Asad bin Abdullah Al-Bajali, an Yahya bin Ufaif, dari Yahya bin Ufaif, an Ufaif, dari Ufaif, berkata ianya Ufaif, ji'tu fil jahiliyati ila Makkah, aku datang pada masa jahiliyah ke kota Mekkah. Fanazaltu alal Abbas bin Abdul Muttalib, maka aku turun kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya Afif ini datang ke Mekah kemudian berhenti atau mampir di rumah Abbas bin Abdul Muttalib. Falamma irtafa'atis syamsu, manakala meninggilah oleh matahari berada di tengah langit, wahalaqat fis sama, dan melingkar ianya matahari di langit. Maksud melingkar, matahari mulai condong, zawal. Wa ana anduru ilal Ka'bah, dan padahal bermula aku itu yang sedang melihat kepada Ka'bah. Ketika itu saya melihat memandang Ka'bah. Aqbala syabun, menghadaplah oleh seorang pemuda. Jadi aqbala ini falamma, jawab falamma. Manakala tinggilah matahari, cenderung ianya matahari di langit, sementara aku sedang melihat Ka'bah, aqbala syabun, ketika itu keluarlah, muncullah oleh seorang pemuda. Farama bibasarihi ilas sama, maka melihat ianya pemuda dengan matanya ke langit. Pemuda itu melihat ke langit, summastaqbalal qiblah, kemudian menghadap ia ke kiblat. Faqama mustaqbilaha, maka berdiri ianya laki-laki dalam keadaan menghadapnya kiblat. Falam yalbas, maka tidak lama kemudian, hatta ja'a ghulamun, hingga datanglah oleh seorang anak bujang. Faqama an yaminih, maka berdiri ianya si ghulam
dari sebelah kanannya pemuda tadi. Falam yalbas, maka tidak lama kemudian, hatta ja'at imra'atun, datanglah oleh seorang wanita. Faqamat khalfahuma, maka berdiri ianya wanita khalfahuma, di belakang keduanya, syab dan ghulam. Faraka asyabu, maka rukuklah oleh pemuda itu. Faraka al-ghulam wal mar'ah, dan rukuklah anak itu dan perempuan. Farafa asyabu, maka bangunlah oleh pemuda. Farafa al-ghulam wal mar'ah, maka bangunlah oleh anak muda dan wanita itu. Fakhara syabu sajidan, maka tunduklah, tersungkurlah pemuda itu dalam keadaan sujud. Fasajada ma'ahu, maka sujudlah keduanya, anak laki-laki dan wanita, ma'ahu bersamanya pemuda. Fakultu ya Abbas amrun adhim, maka aku berkata, ini kata 5. Fakultu, maka aku berkata, ya Abbas, wahai Abbas, amrun adhim, itu adalah satu perkara yang besar. Amrun adhim, maksudnya Afif ini nggak pernah melihat itu 3 orang itu sedang melakukan ibadah apa. Amrun adhim, perkara yang besar. Faqala li, maka berkata ianya Abbas bagiku. Abbas menjawab, amrun adhim, itu perkara yang besar. Faqala, maka berkata ianya Abbas, atadri man hadha syab, apakah engkau tahu siapa pemuda ini? Fakultu, aku berkata, la, aku tidak tahu. Faqala, berkata ianya Abbas, hadha Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib, ini adalah Muhammad putranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Haza ibnu akhi, ini adalah anak saudaraku, kata Abbas, kan? Anak saudaraku, keponakan beliau, karena Abbas paman Nabi. Waqala, dan berkata ianya Abbas, atadri man hadzal ghulam, apakah engkau tahu siapakah ini anak-anak tadi? Fakultu, aku berkata, la, aku tidak tahu. Qala, berkata ianya Abbas, Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muttalib, dia adalah Ali putranya Abi Thalib, putranya Abdul Muttalib. Haza ibnu akhi, ini adalah anak saudaraku juga. Hal tadri man hadhil mar'ah allati khalfahuma, apakah engkau tahu siapakah ini perempuan yang ada di belakang mereka berdua? Qultu, kata Afif, aku berkata, la, aku tidak tahu. Qala, berkata ianya Abbas, hadhihi Khadijah, ini adalah Khadijah ibnatu Khuwailid, putri Khuwailid, zaujatu ibni akhi, istrinya anak saudaraku. Nah, hadza haddasani, si ini bermula, si ini itu menceritakan ia kepadaku. Ini masih kata Abbas. Hadza di sini maksudnya Nabi. Hadza haddasani, bermula si ini anak laki-laki dari saudaraku, haddasani, menceritakan ia kepadaku, anna rabbaka rabbus samawati wal ar, bahwa sungguh Tuhan engkau itu Tuhan langit dan bumi. Amarahu bihadzal dinil ladzi huwa alaih, memerintahkan ianya Rabb akannya dengan ini agama huwa, yang dianya itu di atasnya ini agama. Jadi kata Abbas, dia menyatakan kepadaku kalau Tuhanku itu pemilik langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi, dan Tuhannya menganjurkannya untuk mengamalkan agama yang seperti yang engkau lihat itu. Wala wallahi, tidak, demi Allah, kata Abbas, ma ala dhahril ardi kulliha ahadun ala hadzal din. Wallah, wala wallahi, tidak, demi Allah, ma ala dhahril ardi, tidak ada di atas permukaan bumi, kulliha, seluruhnya, tidak ada di atas permukaan bumi ini, ahadun, seorang pun, ala hadzal din, di atas ini agama, ghaira haula'i salasah, selain mereka yang 3. Jadi hadis nomor 6 ini menguatkan kembali hadis sebelumnya, bahwa merekalah Sayyidina Ali dan Sayyidatina Khadijah orang-orang yang pertama sekali beriman kepada Nabi, di mana mereka sudah sholat 7 tahun sebelum orang lain sholat. Nah, itu luar biasa. Status hadisnya sahihul hisnad. Ini hadis sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Cuma Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini dalam sahih beliau. Kita lihat. Qala al-Hakimu fil Mustadrak. Ini ta'liqnya. Berkatalah oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihaini, ba'da ikhrajil hadis. Imam Hakim berkata sesudah mengeluarkan hadis ini, sahihul isnad, dianya hadis ini yaitu hadis yang sahih sanadnya. Walam yukhrijahu, dan tidak mengeluarkan oleh keduanya yaitu Bukhari Muslim akan ini hadis. Walahu syahidun mu'tabarun min auladi Afif, baginya hadis itu ada syahid
Ada saksi yang mu'tabar yang diperhitungkan dari anak-anak afif. Kemudian wal hadisu akhrajahu Ibnu Sa'ad fi Tawaqat. Jadi hadis ini bukan hanya Imam Hakim yang mengeluarkannya dalam Mustadrak. Banyak ulama menyebutkan hadis ini. Wal hadis, bermula hadis, ini juga itu akhrajahu, mentakrid mengeluarkan akan ini hadis oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat. Jilid 8 halaman 17. Wa Abu Ya'la fil Musnad, dan dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam kitab Musnad. Wa fil Mafarid, dan juga dalam kitab Al-Mafarid. Wa Ibnu Jarir fit Tarikh. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari fit Tarikh, dalam Tarikh At-Tabari, pengarang tafsir Jami'ul Bayan. Wal Haskani, juga mentakrir akan hadis ini oleh Haskani fi Syawahidit Tanzil, dalam kitab Syawahidit Tanzil. Wa Ibnu Asakir fi Tarikh Damsyik, juga mengeluarkan akan hadis ini oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damsyik. Ini semuanya ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa Ibnu Asir, dan juga mengeluarkan akan hadis ini oleh Ibnu Asir dalam Asadil Ghabah, dalam kitab Asadil Ghabah. Min tariqi Sa'id bin Husaim, dari jalan Sa'id bin Husaim. An Asad bin Wada'ah. Nah. Summa qala, kemudian berkata ianya Ibnu Asir dalam Asadil Ghabah, akhrajahus salasa, mengeluarkan akan hadis ini pula oleh 3. Enggak disebutkan siapa 3. Wa zada Ibnu Sa'ad, dan menambah oleh Ibnu Sa'ad dan oleh Abu Ya'la dan oleh Uqaili dan oleh Ibnu Abdul Bar, qala, berkata berkatalah oleh Afif. Jadi dalam riwayat Uqaili, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Sa'ad ada tambahan. Qala Afif, berkatalah Afif. Afif ketika mendengar kisah dari cerita dari Abbas di atas, cuma 3 orang tersebut yang berada dalam agama itu, Afif berkata, fatamannaitu ba'du anni kuntu rabi'ahum. Maka aku bercita-cita sesudahnya bahwa sesungguhnya aku itu yang keempat. Jadi ketika itu Afif jadi pengen jadi orang yang keempat yang beriman dengan Nabi. Walahu tariqun akhar, baginya hadis itu ada tarik, ada jalan riwayat yang lain yang selain sanad di atas. Akhrajahu Ibnu Ishaq fi Sirah, mengeluarkan akan ini hadis juga oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah. Wa anhu, dan darinya Ibnu Ishaq oleh Ahmad. Ya, maksudnya mengeluarkan akan ini hadis darinya Ibnu Ishaq oleh Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Wal Bukhari fit Tarikhil Khabir, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Tarikh Khabir kitab Imam Bukhari. Wa Abu Ya'la fil Musnad, dan oleh Abu Ya'la dalam Musnad, kama fil Maqsadil Ali, sebagaimana yang ada dalam kitab Maqsadil Ali. Ini semuanya ada jilidnya, ada halamannya. Wa Ibnu Jarir, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam Tarikh, oleh Uqaili dan oleh Hakim dalam Mustadrak. Wal Baihaqi, dan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalailin Nubuwah, dan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Isti'ab Al-Matbu' yang dicetak. Kitab Isti'ab milik Abdul Bar yang dicetak di pinggir kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Al-Isabah ini karangan Ibnu Hajar. Dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Saidin Nas dalam Uyunul Asar. Ya. Qala, berkata ianya Ibnu Saidin Nas, haddatsana Yahya bin al-Ash'as an Ismail bin Iyas bin Ufaif an abihi an jaddihi nahu. Jadi rijalul hadis. Jadi ini beliau pentahqiq ini mengupas semua perawi-perawi hadis di atas. Ya, jadi untuk menyatakan bukti bahwa hadis ini sahih. Buktinya perawi-perawinya perawi Bukhari Muslim. Yang pertama Muhammad bin Ubaid bin Muhammad Al-Kufi Al-Maharibi kalan Nasa'i wa Maslamah. Jadi Imam Nasa'i dan Maslamah berkata la ba'sa bihi, tidak apa-apa dengannya. Artinya Muhammad bin Ubaid ini diterima oleh para ulama hadis. Jadi ini enggak saya baca semua. Wa zakarahu Ibnu Hibban fi siqati, menyebutkan akannya Muhammad Al-Kufi oleh Ibnu Hibban dalam siqatnya Ibnu Hibban. Artinya Ibnu Hibban juga mentausik. Wa qala Hafid Ibnu Hajar berkata saduq. Jadi itu Muhammad Al-Kufi itu orang yang saduq, jujur. Ya, dalam kitab Tahzib kan milik Ibnu Hajar. Jadi panjang ceritanya, ini saya enggak baca semuanya ya. Nah, intinya hadis yang ke-6 tadi menunjukkan bahwa itulah orang-orang yang pertama masuk Islam. Satu hadis lagi
Yang ketujuh, akhbarana Ahmad bin Sulaiman Ar-Rahawi, memberi kabar kepada kami, kata Imam Nasai, oleh Ahmad ibnu Sulaiman Ar-Rahawi, qala, berkata ianya Ar-Rahawi, haddatsana Ubaidullah, menceritakan hadis kepada kami oleh Ubaidullah ibnu Musa, qala, berkata ianya Ubaidullah bin Musa, haddatsana Al-Ala bin Saleh, menceritakan hadis kepada kami oleh Ala bin Saleh, anil Minhal bin Amr, dari Minhal bin Amr, an Ubbad bin Abdillah, dari Abbad ini dari Abbad bin Abdillah, qala, berkata ianya Abbad, qala Aliyun, berkatalah oleh Ali radhiyallahu an, ana Abdullah, saya ini Abdullah, hamba Allah, wa akhu rasulihi, saya ini saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali ini saudara Rasulullah. Ini terbukti dalam hadis yang lain ketika sahabat muhajirin semuanya sampai ke Madinah, Rasulullah semua mempersaudarakan Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, mempersaudarakan semuanya, saya lupa. Kemudian terakhir Sayyidina Ali dipersaudarakan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Ali menyatakan, saya ini Abdullah, hamba Allah, saudaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ana Siddiqul Akbar, saya ini Siddiq Akbar. Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Beliau yang pertama sekali dari kaum laki-laki membenarkan tentang kerasulan Nabi. La yaquluha, tidak mengatakan akannya perkataan ba'di sesudahku, illa kadhibun, kecuali oleh pendusta. Kalau ada yang mengaku sebagai siddiq sesudah Sayyidina Ali, kata beliau itu kadzibun, bohong. Shallaitu qablan nasi bi sab'i sinin, aku telah salat sebelum manusia 7 tahun. 7 tahun sebelum orang lain salat bersama Nabi, saya sudah salat bersama Nabi. Kita lihat status hadis ini satu, sahahul Hakim, mentasai akan ini hadis oleh Hakim, ala syarti syaikhaini, di atas syarat Bukhari Muslim, dalam kitab Mustadrak, babu fadaili Ali radhiyallahu an, dalam bab fadail, kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Akhrajahu Ahmad fil Fadail, juga hadis ini mengeluarkan akan ini hadis oleh Ahmad bin Hambal dalam kitab Fadail juga. Nomor hadis 993, dan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf, dan Ibnu Abi Asim dalam Sunnah, dan dalam Fil Ahadi wal Masani, dalam kitab Al Ahad wal Masani, dan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tarikh, dan oleh Abu Hilal Al-Askari dalam Al-Awail, dan oleh Hakim dalam Mustadrak. Jadi Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ada beberapa tempat menuliskan hadis ini, dan oleh Abu Naim dalam kitab Ma'rifatis Sahabah, dan Ibnul Jauzi dalam Mauzu'at. Ibnul Jauzi doang yang menaruhnya dalam kitab Mauzu'at. Jadi Ibnul Jauzi ini muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi ini semuanya beliau membahas tentang perawi-perawi hadis. Jadi saya nggak bacakan semuanya, baca matannya aja. Sampai di sini ringkas-ringkas, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.